Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 7 tentang Islam wasatiyah. Islam wasatiyah sebagai rahmatan lil alamin. Sebelum memasuki bab tentang Islam wasatiyah, Bapak mau bertanya, apa yang terjadi ketika tidak ada toleransi dalam sebuah agama? Apa yang terjadi jika sebuah agama memaksakan sebuah kehendak dan tidak bisa menerima perbedaan-perbedaan dengan agama lain? Apa yang terjadi jika sebuah agama sangat radikal, terlalu keras, ataupun terlalu lemah? Nah, dalam Islam kita akan mengenal sebuah istilah yang namanya Islam wasatiyah. Apakah itu Islam wasatiyah? Kita akan membahas tentang yang pertama, makna dan dalilnya. Apa itu Islam wasatiyah? Pastikan kalian menyimak hingga selesai penjelasan ini, agar kalian bisa memahami secara utuh tentang bab Islam wasatiyah ini. Yang pertama adalah makna dan dalil. Secara etimologi, wasatiyah berasal dari kata wasato. Wasato yang berarti pertengahan. Bisa juga diartikan adil. Ya, sesuatu yang berada di tengah-tengah, itu namanya wasato. Dia tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri, ya, tetapi berada pas di tengah-tengah. Itu namanya wasat. Nah, lalu secara terminologi atau secara istilah bisa diartikan nilai Islam yang dibangun atas dasar lurus, pertengahan, tidak berlebihan dalam hal tertentu. Nah, jadi ketika kita diberi makna bahwa Islam adalah agama yang wasatiyah, berarti Islam posisinya adalah pertengahan, moderat, tidak berlebihan dalam hal-hal tertentu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surah Al-Baqarah ayat 143. Begini bunyinya. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Lalu dalil dalam hadis dari Imam Baihaqi, amron baina amroini wa khairul umuri awsatuha. Rasulullah bersabda, pilihlah perkara yang berada di antara dua hal, dan sebaik-baik perkara adalah pertengahannya. Di sini perintahnya sudah jelas. Al-Quran sudah perintahkan kepada kita agar kita berlaku adil, karena kita umat Islam itu dijadikan ja'alnakum ummatan wasato, dijadikan umat yang pertengahan, yang adil. Litakunu syuhada 'alan nas, sehingga kalian umat-umat muslim itu menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan manusia, dan agar Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatanmu. Di ayat Al-Baqarah ini sudah jelas ada kalimat ummatan wasato, umat yang adil, umat yang terpilih. Maksudnya adalah umat Islam adalah umat yang paling sempurna agamanya, paling baik akhlaknya, dan paling utama amalnya. Maka dalam ummatan wasato ini ada 4 lingkup di mana kita harus wasat. Lingkup yang pertama adalah dalam masalah akidah. Dalam akidah di sini kita harus bisa seimbang dalam masalah iman, keseimbangan pada batas-batas tertentu. Contohnya dalam hal keyakinan pada yang gaib. Islam tidak seperti keimanan mistisme yang cenderung berlebihan dalam mempercayai hal yang gaib.
tidak bersifat mistis. Islam juga menentang akidah ateis ya, yang menafikan wujud Tuhan. Jadi tidak ateis, tidak juga terlalu mistis. Lalu bagaimana? Islam memberikan porsi yang berimbang antara fikir dan zikir gitu ya, memposisikan wahyu sebagai pembimbing nalar. Jadi Islam itu meyakini hal-hal yang gaib tapi tidak secara berlebihan. Lalu yang kedua adalah dalam masalah ibadah. Kita harus wasat, kita harus seimbang dalam masalah ibadah. Apa yang dimaksud ibadah di sini? Dalam masalah ibadah, Islam menganjurkan keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minannas. Bagaimana hubungan kita dengan manusia dan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah. Lalu yang ketiga adalah kita harus seimbang dalam masalah akhlak. Dalam masalah akhlak ini, manusia itu bisa menahan hawa nafsunya sehingga bisa menjunjung tinggi akhlak yang mulia. Manusia diberikan pola pikir, diberikan ajaran berupa Al-Quran, diberikan Rasulullah SAW sebagai pembimbing. Kita tahu bahwa diutusnya Rasulullah SAW, Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Lalu yang keempat adalah dalam masalah syariah. Syariah ini masalah hukum, di mana dalam pembentukan masalah syariah itu kita harus seimbang dalam halal dan haram, suci dan najis, yang memberi manfaat dan madorot. Semua itu sangat lengkap sekali dalam Islam, di mana ajaran-ajaran Islam itu tidak bertentangan dengan hak-hak kita sebagai manusia, juga tidak menyalahi kita sebagai manusia. Baik, selanjutnya bagaimana ciri-ciri Islam yang wasat ya? Ciri yang pertama adalah tawasud. Tawasud itu adalah mengambil jalan tengah, seimbang, pertengahan, tidak berlebihan dalam agama, tidak mengurangi juga ajaran-ajaran agama. Lalu yang kedua adalah tawazun. Tawazun diartikan juga berkeseimbangan, pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan baik duniawi maupun ukhrawi. Di Islam diajarkan bagaimana kita mencari nafkah yang halal sehingga manusia bisa mencukupi kehidupannya tercukupi. Tidak meminta-minta, kita diperintahkan untuk berusaha, bekerja. Tidak hanya berdoa saja, tapi ada tawazun, bagaimana kehidupan dunia juga baik. Tetapi dalam masalah ibadah kita dianjurkan untuk bagaimana agar kehidupan akhirat kita juga baik. Maka di sanalah ada keseimbangan. Tidak melupakan urusan dunia, juga tidak melupakan urusan akhirat. Diperintahkan juga bagaimana kita menghidupi keluarga, memenuhi kebutuhan hidup agar seimbang. Seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Lalu ciri-ciri yang ketiga adalah i'tidal. I'tidal adalah lurus dan tegas, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. Di sini adalah masalah porsi yang harus sesuai. Waktunya sholat, waktunya istirahat, waktunya bekerja, waktunya belajar. Semuanya ada porsinya, semuanya ada waktunya. Kita lihat bagaimana Islam mengatur ya dalam ajarannya. Sholat sebanyak 5 kali sehari, puasa ya dari awal subuh ya hingga maghrib. Porsinya sudah sangat jelas, tidak memberatkan manusia. Zakat kadarnya sudah jelas, 2,5%. Dan ajaran yang diajarkan dalam Islam semua bisa dilaksanakan oleh manusia. Lalu yang keempat, ciri-ciri dari Islam wasatiyah adalah tasamuh. Apa itu tasamuh? Tasamuh adalah toleran, yaitu mengakui dan menghormati perbedaan baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Nah, kita di sini juga toleran. Makanya bagaimana hubungan kita dengan agama lain? Di situ ada toleransi. Sudah jelas ayatnya, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu ya, dan untukku agamaku. Boleh nggak kita menyembah Tuhan orang lain satu hari dan orang lain menyembah Tuhan kita satu hari? Tidak boleh. Dalam urusan agama tidak seperti itu. Toleransi itu bukan berarti kita harus menyembah agama mereka, merayakan hari besar mereka, hari besar keagamaan mereka, bukan seperti itu. Tetapi toleran di sini adalah membiarkan ya orang lain beragama sesuai agamanya masing-masing dan kita juga bebas beragama menurut keyakinan agama kita sendiri. Disitulah tasamuh. Begitupun juga tasamuh antar golongan sesama Islam. Ada yang kunut, ada yang tidak. Ada yang sholat tarawihnya 2-3, ada yang sholat tarawihnya 11. Di situ juga kita tasamuh. Ada perbedaan.
kita menerima perbedaan tersebut, ya, tidak saling mengganggu, ya. Jangan mentang-mentang beda jumlah rakaat tarawihnya kita menyerang masjidnya, tidak seperti itu. Jangan mentang-mentang berbeda agamanya kita menyerang tempat ibadahnya, melarang mereka beribadah, tidak, ya. Islam mengajarkan kita tasamuh, kita harus toleran, menghormati perbedaan. Nah, di sini poinnya. Lalu ciri yang selanjutnya adalah al-musawah. Musawah itu persamaan. Persamaan di sini maksudnya apa? Dalam Islam tidak ada diskriminasi, ya, sebab masalah keyakinan adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Dalam ayatnya adalah la ikraha qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Nah, begitulah kita dalam berdakwah dengan hikmah dan sesuatu yang baik, ya, mengajak dengan sesuatu yang baik. Disinilah, ya, di dalam Islam tidak ada yang namanya sekte-sekte, tidak ada yang namanya tingkatan-tingkatan derajat manusia, tidak ada yang namanya perbudakan. Semua sama, ya, di mata Allah semuanya sama. Kita melihat di mana ada persamaan dalam Islam. Contoh kecil saja dalam masalah sholat. Lihat aja dalam masalah sholat tidak ada perbedaan antara pejabat, rakyat, ya, direktur atau karyawan. Tidak ada perbedaan, semuanya sejajar. Dalam ibadah haji diharuskan menggunakan pakaian ihram, semuanya warnanya putih, tidak ada perbedaan. Tidak mentang-mentang raja, ya, harus warna emas misalnya. Disinilah ciri Islam wasatiyah. Lalu selanjutnya ciri yang lain adalah syura, yaitu musyawarah. Setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip kemaslahatan di atas segalanya. Nah, di dalam Islam disinilah, ya, ketika memutuskan sesuatu ada yang namanya syura. Misalnya dalam penentuan tanggal 1 Ramadan atau dalam penentuan tanggal 1 Syawal. Nah, mungkin banyak perbedaan pendapat. Pemimpinnya kalau di Indonesia berarti MUI atau Kementerian Agama yang akhirnya memutuskan secara musyawarah tadi, ya, sehingga ketemu mufakat dan Islam tetap bersama satu suara. Lalu yang selanjutnya adalah islah. Islah adalah reformasi, yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan yang lebih baik, yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umat dengan tetap berpegang pada prinsip melestarikan tradisi lama yang baik dan menerapkan hal-hal yang baru yang lebih baik. Nah, jadi ada terus perbaikan-perbaikan. Yang tentu perbaikan-perbaikan di sini adalah sesuatu yang membuat kehidupannya lebih baik. Itu adalah islah, perbaikan-perbaikan, reformasi. Lalu yang selanjutnya ciri-cirinya adalah aulawiyah atau mendahulukan yang prioritas, yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diimplementasikan dibandingkan dengan kepentingan yang lebih rendah. Di sini masalah prioritas. Jadi prioritas mana yang lebih penting? Ya, menjaga persatuan dengan memunculkan khilafiyah. Mana yang lebih penting? Yang lebih penting adalah menjaga persatuan, karena menjaga persatuan umat Islam adalah hukumnya wajib dalam masalah prioritas ini. Lalu ciri yang selanjutnya adalah tatawur wa ibtikar. Tatawur wa ibtikar, itu dinamis dan inovatif. Islam juga mengajarkan kita terus berinovasi, menyesuaikan perubahan-perubahan, ya, zaman, menciptakan hal-hal yang baru untuk kemaslahatan dan kemajuan. Ya, kita lihat dulu naik haji, kalau kita ingin pergi ke Mekah bisa dengan jalan kaki atau naik kapal laut, ya. Tapi dengan kemajuan zaman, karena sudah ada pesawat dengan jarak tempuh yang lebih cepat, kita harus menyesuaikan kemajuan. Dulu azan mungkin nggak pakai Bilal bin Rabah, kalau azan nggak pakai speaker. Tapi sekarang, ya, dengan adanya kemajuan sound system di mesin-mesin itu sangat bagus, luar biasa. Dulu berdakwah, kita belajar kajian mungkin harus datang langsung, sekarang bisa secara online seperti ini. Nah, inilah kemajuan, inilah ibtikar. Kita harus bisa menyesuaikan zaman. Lalu ciri yang terakhir adalah tahaddur, itu berkeadaban. Kita Islam memiliki peradaban tersendiri dengan karakter yang memiliki akhlak yang mulia. Identitas kita secara seorang muslim itu sangat jelas. Kita adalah sebagai khair ummah, ya, umat terbaik. Sekarang kita sudah menjelaskan tentang ciri-ciri Islam wasat. Lalu selanjutnya adalah
Islam sebagai rahmatan lil alamin. Setelah kita memahami bahwa Islam itu mengajarkan sesuatu yang seimbang, maka kita pun harus bisa memahami bahwa Islam itu adalah rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Nah, Islam rahmatan lil alamin itu kita bisa mendefinisikan Islam itu adalah agama yang moderat. Moderat itu adalah bisa menerima perbedaan, dia seimbang, agama yang toleran, tidak melakukan kekerasan, tidak melakukan permusuhan, tidak melakukan konflik dengan agama-agama yang lain. Bahkan tidak melakukan konflik dengan sesama Islam, sesama Muslim. Lalu Islam juga tidak liberal. Liberal itu adalah penafsirannya terlalu bebas. Kita lihat ya, ajaran-ajaran Islam apabila diartikan secara liberal maka akan rusak juga. Bagaimana Islam liberal itu merusak akal manusia. Semua dalil-dalil dalam Al-Quran dihajar dengan pemikiran-pemikiran yang tidak terbatas. Lalu Islam sebagai rahmatan lil alamin itu tidak juga radikal. Radikal itu keras, golongan-golongan yang mudah sekali mengkafirkan. Itu bukan ajaran Islam seperti itu. Masalah hukum kafir, munafik, itu yang menghukumi adalah Allah. Kita manusia itu tidak punya hak di sana. Kita tidak punya hak menjudge, menghukumi seseorang itu masuk neraka ataupun masuk surga. Tidak bisa. Ya, bagaimana Islam bisa meradikal? Ataupun ya, Islam radikal yang garis keras, yang mudah sekali tersulut untuk berperang. Ketika mereka menghukumi orang lain kafir, mereka menghalalkan darahnya, sehingga mereka dengan mudah melakukan teror. Ini bukan ajaran Islam. Ya, ajaran sebenarnya bukan ajaran Islam. Islam diciptakan untuk memberi rahmat, memberikan keselamatan, memberikan kesejukan, ketenangan. Dimanapun umat Islam berada, ketenangan bagi sesama agama yang lain, ketenangan bagi umat manusia pada umumnya. Baik, selanjutnya adalah masalah radikalisme. Apa itu radikal? Radikal itu bahasa Latin, yaitu radik yang berarti akal. Ya, radikal mengandung arti segala sesuatu yang sifatnya mendasar sampai ke akar-akarnya atau sampai pada prinsipnya. Sikap radikal akan mendorong perilaku individu untuk membela secara mati-matian mengenai suatu kepercayaan, keyakinan, agama atau ideologi yang dianggap. Radikalisme ya bisa diartikan baik, juga bisa diartikan buruk. Radikalisme dianggap baik karena memiliki asosiasi konotasi positif dengan progresif atau inovatif, sedangkan radikalisme dianggap buruk karena memiliki asosiasi konotasi negatif dengan ekstremisme. Radikalisme apabila dikonotasikan buruk, ini lebih condong dimaknai sebagai ekstremisme, golongan-golongan yang ekstrim paham atau aliran yang menuntut perubahan atau pembaharuan sistem sosial politik dengan cara kekerasan yang ekstrim. Nah, ini golongan-golongan yang tadi disebutkan bahwa mereka dengan mudah akan melakukan perlawanan, melakukan teror, melakukan kekerasan. Sebenarnya tidak hanya dilabelkan kepada Islam ya radikalisme. Dalam semua agama pun ada oknum-oknum yang memiliki pemahaman yang radikal. Mereka menebarkan kebencian-kebencian. Ciri-cirinya ya kita bisa lihat, mereka itu intoleran. Mereka intoleran. Jadi tidak bisa menerima perbedaan ya, tidak toleran. Tidak bisa menerima perbedaan dengan orang lain. Nah, lalu sikap mereka juga berlebihan, bahkan cenderung melanggar hukum. Dalam Islam tidak boleh melakukan bom bunuh diri di negara yang damai seperti Indonesia ini. Tapi mereka menyikapi dengan sangat berlebihan. Nah, lalu ciri yang lain adalah memaksakan kehendak. Biasanya memaksakan kehendak ini dengan cara apa? Mereka melakukan pemberontakan. Ya, memberontak. Lalu ciri yang lain adalah menggunakan kekerasan dan mereka merasa paling benar. Ini ciri-ciri radikalisme. Islam menentang, Islam sangat menentang radikalisme. Kenapa ditentang dalam Islam? Karena sikap radikalisme atau ekstremisme itu adalah sikap yang melampaui batas. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa iyyakum wal ghulu fid din, fa innama ahlaka man kana qablakum bil ghulu fid din. Hindarilah oleh kalian tindakan melampaui batas dalam beragama, sebab sungguh ghulu dalam beragama telah menghancurkan kaum-kaum sebelum kalian. Hadis riwayat Nasai dan Ibnu Majah. Melampaui batas, melakukan kekerasan itu sangat ditentang karena tidak sesuai dengan ajaran kita yang menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Islam wasatiyah yang rahmatan lil alamin. Jadi dari pemaparan di sini kita bisa memahami bahwa Islam wasatiyah ini adalah sebagai ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, yang menyelamatkan kita dari segala kerusakan-kerusakan, yang menyelamatkan kita dari segala macam bentuk radikalisme
Karena Islam sendiri mengajarkan kita sebagai umat yang berperadaban tinggi, yang memiliki pribadi-pribadi yang berakhlak karimah, kita harus bisa menjadi sebagai rahmatan lil alamin dengan menjaga akidah yang lurus dan akhlak yang karimah. Dengan cara seperti itu kita bisa menerapkan Islam wasatiyah, Islam sebagai rahmat lil alamin. Demikian penjelasan tentang Islam wasatiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu dalam materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.